Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Aprilia dengan NIM 14056250660. Saya akan membahas mengenai kerentanan struktural dan ketimpangan akses layanan dasar. Kita akan membahas tentang kerentanan struktural dulu. Sebenarnya apa sih kerentanan struktural itu? Ini adalah kondisi di mana ketika masyarakat lebih mudah terdampak, bukan karena masalah dari merekanya, tapi karena struktur sosial, ekonomi, dan kebijakan yang sejak awal tidak memihak pada mereka. Sehingga ini sebenarnya menempatkan mereka dalam posisi yang tidak aman dari awal. Kemudian, timpangan akses layanan dasar itu bisa membuat suatu kelompok masyarakat hidup dalam kondisi yang tidak aman, tidak layak. Kondisi ini disebut dengan kerentanan struktural. Ketika bencana terjadi, kerentanan tersebut membuat dampaknya menjadi lebih dalam, memperparah timpangan akses layanan dasar. Jadi proses ini saling berkaitan dan terus berulang, menguap. Jadi gampangnya timpangan ini menciptakan kerentanan, dan kerentanan ini memperdalam ketimpangan. Kemudian kita akan masuk membahas mengenai korban bencana banjir di Sumatera. Sebelum bencana besar terjadi, kita pasti tahu kalau misalkan kehidupan masyarakat di sana itu bisa bilang normal. Jalan masih bisa dipakai, puskesmas masih melayani warga, terus sekolah juga masih beroperasi, dan aktivitas ekonomi berlangsung seperti biasa. Walaupun di beberapa desa akses layanan dasar ini belum bisa dibilang layak. Kalau kita lihat di permukaan, gak ada tanda-tanda bahaya yang besar kan. Namun dalam kajian kebencanaan, kondisi seperti ini sering disebut sebagai kerentanan yang tersembunyi atau kerentanan laten. Dalam sebuah buku berjudul Wisner dan rekan-rekannya itu menjelaskan bahwa kerentanan sosial kerap tidak terlihat selama tidak ada guncangan alam, tapi tetap ada dan menunggu untuk dipicu. Banyak desa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak lama hidup dengan infrastruktur yang minim, beda dengan kita yang di kota. Jalan sempit dan rusak terkadang menjadi satu-satunya akses keluar masuk desa. Jembatan juga bisa dibilang tidak safety dan sudah menua umur. Puskesmas juga kekurangan tenaga kesehatan, juga jenis obatnya tidak banyak. Sekolah berdiri di lokasi yang rawan banjir. Sistem air bersih juga masih bergantung sama sumur dangkal. Semua ini tampak normal sehingga sering dianggap bukan masalah atau tidak akan menjadi masalah. Ketika hujan terus-menerus turun dan sungai meluap, kondisi yang terlihat normal itu perlahan runtuh dalam waktu yang singkat. Air naik dengan cepat, memutus jalan dan menghancurkan jembatan. Di wilayah yang akses jalannya baik dan dekat dengan kota,
mungkin proses evakuasi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Tim penyelamat bisa masuk menggunakan beberapa kendaraan evakuasi seperti perahu karet dan kendaraan darurat lainnya. Warga bisa dipindahkan dalam waktu yang aman, relatif singkat, dan cukup cepat. Sebaliknya, di desa-desa yang aksesnya terbatas sejak awal, evakuasi itu berjalan dengan sangat lambat. Jalan berubah menjadi lumpur tebal yang bisa dibilang mengendap, atau jalannya tuh sama sekali gak bisa dilewatin. Jadi mereka terputus dari akses jalan itu. Jembatan juga hanyut terbawa arus. Tim bantuan jadinya sulit mencapai lokasi evakuasi, titik kumpul. Banyak warga juga yang terpaksa menyelamatkan diri sendiri dengan alas seadanya. Bahkan saya sempat lihat ada yang membobol plafon ini pakai tangan kosong, ditonjok gitu demi nyelamatin keluarganya. Apalagi banyak masyarakat yang rentan seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas. Itu mereka kelompok-kelompok yang paling resiko. Nah, dalam kajian United Nations Office for Disaster Risk Reduction, keterlambatan evakuasi ini keterlambatan akses akibat hambatan fisik merupakan faktor utama meningkatnya korban jiwa dalam bencana banjir. Setelah evakuasi awal, masalah berikutnya adalah penyaluran bantuan. Bantuan seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan selimut sebenarnya udah tersedia, tapi nggak bisa langsung disalurkan kepada masyarakat yang terdampak, terutama yang di desa-desa ini. Truk logistik nggak bisa masuk karena jalannya rusak, atau ya lumpur mengendap tadi sampai tebal banget. Distribusi juga harus melalui jalur memutar jadinya, atau transportasi udara yang bisa dibilang di negara kita sangat terbatas. Akibatnya wilayah yang mudah dijangkau menerima bantuan lebih cepat, sedangkan desa terpencil harus menunggu lebih lama dalam kondisi yang darurat. Fenomena ini dijelaskan dalam literatur kebencanaan sebagai ketimpangan akses distribusi bantuan. Bantuan tidak tertahan karena kurangnya niat atau rencana, tapi karena sistem distribusi sangat bergantung pada infrastruktur yang sejak awal tidak merata. Timpangan pemulihan ini berkaitan erat dengan persoalan tata kelola. Pendataan korban sering tidak lengkap karena keterbatasan akses dan komunikasi. Desa terpencil terlambat masuk dalam daftar penerima bantuan. Kebijakan pemulihan lebih menekankan pembangunan fisik berskala besar, sementara kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak ini dikesampingkan, seperti hunian yang layak. Bahkan di desa Bakpo, wilayah Aceh, itu tendanya cuma satu, padahal masyarakatnya banyak. Kemudian air bersih dan pemulihan mata pencarian pasca bencana ini kurang mendapat perhatian. Banjir Sumatera 2025 pada akhirnya memperlihatkan satu pola yang konsisten. Ketimpangan yang sebelumnya tampak tidak bermasalah menjadi penghambat evakuasi, memperlambat bantuan, dan memperpanjang penderitaan pada fase pemulihan. Bencana bukan sekedar peristiwa alam,
melainkan cermin dari struktur sosial dan kebijakan yang belum mampu menjamin keselamatan dan keadilan bagi semua warga.